Minyak dengan sejuta manfaat. Kamu ingin apa? Kaya, cantik, awet muda. Suami bakal setia selamanya. Tapi semua itu harus dibayar mahal, dan nyawamu lah taruhannya. Pak, dia minta uang dong. Pagi ini dia, anak sulungku, yang berumur 15 tahun, meminta uang pada suamiku. Bang Damar namanya. Usianya sudah 40 tahun, tapi ketampanannya tak jua memudar. Jika dilihat sekilas, ia masih seperti bujang usia 25-an. Bapak belum gajian, minta sama mamamu aja. Bang Damar terlihat cuek, tanpa menoleh ke anaknya sedikit pun. Aku yang sejak tadi memperhatikannya dari jauh, mengelus dada mendengar ucapan suamiku itu. Bagaimana bisa ia bilang belum gajian? Sedangkan ini sudah tanggal 9. Biasanya tanggal 5 ia sudah store uang gajian. Tapi ini enggak. Mak, minta uang mak. Kakak mau beli pulpen dan alat tulis lainnya. Gadis remajaku itu menatap penuh harap padaku. Aku tersenyum tulus padanya dan merogoh kantung dasterku, mengeluarkan uang 20.000 untuknya. Ini cukup, ujarku pelan. Dia mengangguk. Cukup mak, lebih malah. Nanti sisanya dia kembaliin ya mak. Serunya girang. Gak usah, untuk jajan dia sama adik aja. Sautku seraya melanjutkan cucian piringku yang belum selesai. Makasih ya mak. Dia berlari kecil meninggalkanku di dapur. Setelah beres mencuci piring, aku menemui Bang Damar yang masih asik bermain dengan gawenya di ruang tengah. Bang, lirihku. Aku tak berani mengucap kata padanya. Beberapa bulan ini sikap Bang Damar jauh berbeda. Sikapnya yang lembut dan ramah dengan keluarga berubah menjadi pemarah dan emosian. Apa? Sentaknya. Ia menatapku nyalang. Bang, kau belum store gajian? Ini sudah tanggal 9 bang. Aku memberanikan diri bertanya padanya. Kau kan juga punya uang tanpa meminta padaku. Apa gunanya jualan kalau tak bisa menghasilkan uang? Ia kembali mengacuhkanku, menatap kembali gawenya sambil senyum-senyum. Tapi bang, pasar sepi beberapa bulan ini. Uangku cuma cukup untuk makan hari-hari aja bang. Sedangkan kebutuhan rumah kita banyak yang belum dibayar bang. Aku menahan sesak dan sedih. Seperti seorang pengemis, Bang Damar memperlakukanku saat ini. Iya, nanti malam ku kasih gajiku. Sekarang kau pergilah. Malas lihat wajahmu yang kusam tuh. Tak bisa merawat diri kaunya. Dek. Kali ini ucapan Bang Damar sungguh amat menyakitkan. Dari mana ia dapat kalimat menyakitkan seperti itu? Selama 16 tahun pernikahan, baru ini terlontar ucapan sekasar itu padaku. Sesak. Air mataku tiba-tiba saja merembes di ujung mata, tanpa bisa kutahan. Bang, kenapa sekasar ini ucapanmu sekarang? Kau pikir sajalah, mana ada lelaki yang betah dengan perempuan kucil sepertimu? Bau dapur, sungutnya. Kalau nggak mau bau dapur, cariin pembantu rumah tangga dong. Kasih duit lebih biar aku bisa ke salon dan beli skincare. Jawabku tak mau kalah. Bisa-bisanya ia menghinaku, sedangkan uang yang diberi cuma cukup untuk bayar listrik dan makan aja. Boro-boro beli skincare, makan di luar saja tak pernah. Istri bikin pusing, bentaknya. Bang Damar menatapku nyalang dan melenggang pergi entah kemana. Aku meremas baju daster merah usang yang kupakai. Ucapan Bang Damar selalu terngiang. Segera ku seka air mata. Hari sudah menjelang maghrib dan masakan untuk makan malam belum tersedia. Harus cepat-cepat karena anak-anakku butuh makan. Lauk yang ada di kulkas hanya telur 5 butir dan sebiji sayur pare.
Aku rasa cukup untuk kedua anakku dan Bang Damar jika didadar. Sayur pare dipedasin pakai cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Seketika aku menelan salivah. Menu sederhana, tapi amat nikmat bagiku. Aku menuju dapur dan melupakan sejenak ucapan Bang Damar barusan. Sibuk meracik dan memasak. Setelah selesai, kuputuskan untuk segera mandi. Ingat kalimat Bang Damar, aku ini bau dapur. Semoga setelah ia pulang, ia tak mengucapkan kalimat itu lagi. Semua sudah siap menyantap hidangan di meja makan. Sudah jam 7 malam tapi Bang Damar belum juga pulang. Anak-anak sudah mengeluh lapar. Akhirnya aku dan anak-anak makan duluan. "Mak, masakan Mama memang enak, meski cuma lauk telur dadar," ucap si bungsu, Dila. "Makasih ya nak, maaf, Mama cuma mampu beli telur untuk adik sama kakak." Aku menahan air mata agar tak tumpah. Harum menyelusup relung jiwaku. "Iya mak, ini aja kami sudah bersyukur mak." Dia melempar senyum manisnya padaku. Aku susah payah menelan nasi dan kawan-kawannya, seolah mereka nyangkut di kerongkongan. "Oh iya mak, tadi gak sengaja lihat bapak di toko, beli jajanan banyak. Pas dia dekati, bapak malah melengos dan langsung pergi mak," cerita dia. Dek, apalagi ini? Apa Bang Damar beli jajanan untuk anaknya? Apa ia tadi menyesal sudah mengucapkan hal kasar dan bersikap pelit pada anaknya? Suara derit pintu menandakan kepulangan Bang Damar. Anak-anak menunggu dengan hati deg-degan. Begitu juga aku. Bapak udah pulang?" sapa dia saat melihat kemunculan bapaknya dari ruang tamu. Bang Damar hanya melirik tanpa menjawab. Ia malah masuk ke dalam kamar. Panas menjalari tubuhku. Sesak seketika menyergap dadaku. Teganya Bang Damar menyakiti hati kedua putriku. "Mak, mana jajanan yang dibawa bapak mak? Kok nggak ada?" tanya si bungsu. "Udah, jangan ditanya. Besok mama beliin yang banyak ya. Sekarang makan dulu. Terus sholat dan tidur ya, sama kakak dia," ujarku. Aku amat beruntung karena punya anak yang penurut dan manis seperti kedua anakku ini. "Bang, kata dia tadi dia lihat kamu beli jajan banyak. Buat siapa bang?" selidikku. "Bukan urusanmu, ini uang gajiku." Bang Damar melempar amplop putih di sampingku. Dengan tangan gemetar kurai amplop itu dan membukanya perlahan. Kuhitung beberapa lembar uang merah dan juga biru. Berulang kali kuhitung, berharap salah. "Bang, kok segini? Separuhnya pun tak ada," ucapku kecewa. "Iya, cuma itu. Jangan banyak tanya. Mau atau tidak?" bentaknya. "Iya bang, makasih ya bang." Aku memilih berbaring memunggunginya. Aku amat yakin ada yang salah dengan Bang Damar. Tak mungkin ia bisa berubah seperti ini hanya dalam hitungan bulan. Apapun itu, aku tak mau banyak pikiran. Besok aku harus bangun pagi dan berjualan di pasar tradisional. Aku memejamkan mata dan tak lama aku pun terlelap. Aku masih termenung melihat lapak jualanku yang sepi. Tak seperti lapak di seberang dagangannya yang penuh sesak oleh pembeli. Padahal lapak itu baru saja ditempati. Seorang wanita cantik dengan senyum memikat dan wajah yang glowing, dengan ramah melayani pembeli yang mengelilinginya. Aku hanya bisa memandang iri sedangkan lapakku sepi pembeli. Aku menghela nafas dalam, seolah mengerti akan kegelisahanku. Wanita cantik itu mendekat ke lapak jualanku, melempar senyum ramah padaku. "Siang Bu, saya Warsi, pedagang baru di sini." Wanita itu mengulurkan tangannya padaku. Wanita bersanggul dengan sal merah
yang melingkar di lehernya itu, berbicara dengan lemah lembut. "Saya Diana, Bu," sautku. "Bu, boleh saya bertanya?" Aku memberanikan diri bertanya padanya. "Iya, Bu, tentu saja." Ia mengangguk sambil mengulas senyum. "Bu, apa rahasianya bisa ramai pelanggan seperti Ibu? Saya benar-benar iri, Bu. Dagangan saya sudah sebulan ini sepi, Bu." Aku berusaha jujur. Entah kenapa, tatapan mata ibu ini seperti menghipnotis, membuatku begitu gampang berbicara tanpa takut dan ragu. Rahasianya, ramah, punya wajah yang cantik dan glowing, serta senyuman memikat. Dan itu bisa kamu dapatkan hanya dengan 1 botol minyak turun-temurun dari nenek moyangku. Minyak? Aku terperangah saat wanita itu mengeluarkan sebotol minyak dari dalam kantong bajunya. Ini, hebatnya lagi minyak ini bisa membuat suami yang galak, mendua, atau punya simpanan balik lagi, bakal nempel seumur hidup. "Minyak apa ini?" "Minyak simbulik atau minyak kawiyang," bisiknya. "Hah? Itu dosa, Bu. Saya tidak mau," tolakku halus. Sekilas wajah wanita cantik itu seketika memerah. Mungkin ia tersinggung dengan kata-kataku barusan. Namun sejurus kemudian ia kembali tersenyum ramah dengan suara yang mendayu, membuat suasana yang sempat menegang cair seketika. "Nanti, jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang ke rumahku di Jalan Melati, nomor 10. Namaku Warsi Purnama Wingsi. Di tempat tinggalku mereka menyebutku Ibu Wingsi." Aku mengangguk meski dadaku berdebar kencang saat bersitatap dengan matanya yang penuh daya tarik tersendiri. Ia pun mengulas senyum manis dan berbalik, melangkah pelan menuju lapaknya. Aku hanya bisa menatap iri saat dagangannya kembali diserbu pembeli dan hanya 1-2 orang yang mampir ke lapakku hingga siang menjelang. Aku melangkah malas menuju rumah. Aku iri melihat lapak si ibu ramai dengan pembeli yang membludak. Sangat jomplang dengan lapakku yang sepi bak kuburan. Namun, sedikit pun tak terlintas dalam benakku untuk menggunakan cara si ibu yang menurutku musyrik dan menduakan Tuhan. Jarak antara rumahku dan pasar tidaklah terlalu jauh. Hari ini aku sengaja pulang lebih awal karena kupikir percuma menggelar lapak sampai pasar tutup. Toh sepi juga. Di antara ramainya lalu lalang kendaraan, netraku menangkap sosok yang amat kukenal sedang berboncengan dengan seorang wanita muda. Mereka amat mesra dan tangan si wanita melingkar manja di pinggang, sembari tertawa riang tanpa beban. Jantungku berdegup amat kencang, bulir bening tanpa sadar luruh di sudut mata. Benarkah ini? Apa ini bukan mimpi? Sosok yang tak lain adalah Bang Damar, suami yang amat aku cintai. Lelaki yang menemani hidupku selama 16 tahun ini, kini sedang bersama wanita lain. Wanita yang tak pernah ku kenal dan tak tahu dari mana asalnya. Dadaku kembang kempis menahan sesak yang tiba-tiba datang menjalari tubuhku. Lemas dan lunglai, tak tertahankan, hingga rasanya tubuhku limbung, bagai tiada tenaga. Aku memilih untuk duduk di bawah atap toko di samping jalan, terisak. Banyak mata memandang tapi kuhiraukan. Tak peduli dengan apa yang ada di pikiran mereka. Saat ini aku hanya larut dalam kesedihan hati yang porak-poranda. Setelah ku rasa cukup untukku menumpahkan segala lara yang merasuk hingga ke rongga jiwa, aku kembali bangkit dan melangkah gontai menuju rumah. Terjawablah sudah teka-teki perubahan sikap Bang Damar selama ini. Bagaimana dia yang dulu lembut, penyayang, berubah emosian, dan sering menyendiri. Di sepanjang jalan air mataku terus tumpah. Aku sungguh tak menyangka Bang Damar rela mendua.
Di tengah kegalauan hatiku, pandangan mataku tertuju pada tulisan bergantung di ujung jalan. Aku tertegun melihat nama pada papan tersebut. Lorong Melati. Batinku yang seketika itu pula teringat pada alamat Ibu Warsi atau Ibu Wingsi. Aku menghentikan langkahku dan kembali melirik lorong yang disebutkan Ibu Wingsi tadi. Tak jauh dari lorong itu memang ada rumah kayu yang halamannya sangat luas dan sangat asri. Baru saja ingin melangkah, sebuah suara merdu diiringi bunyi deru kendaraan roda 2 berhenti tepat di sampingku. Mbak yang di pasar tadi, ngapain ada di sini, Mbak? Sapanya ramah. Aku yang saat itu masih dalam kebingungan, hanya mengulas senyum getir, menyembunyikan lara di hati. Saya cuma jalan-jalan, Bu. Bohongku. Mau mampir, tawarnya. Lain kali saja, Bu. Saya buru-buru. Tolakku lembut. Oh, iya, Bu. Kalau ada yang mau ditanya, Ibu ke rumah saya saja. Saya selalu ada waktu untuk mendengarkan. Kembali suara si ibu seperti menghipnotisku. Perasaanku berangsur tenang, seolah mendapat solusi dari semua permasalahan yang kini datang mendera. Iya, Bu, terima kasih. Saya permisi dulu. Jawabku dan aku gegas melangkah pulang meninggalkan si ibu yang masih tegak di tempatnya semula. Saat aku menolehkan wajahku, ia sempat melempar senyum manisnya untukku. Bang Damar tiba di rumah saat menjelang tengah malam. Aku sengaja berpura-pura tidur dan tak mengindahkan kehadirannya. Jangankan untuk bertanya, melihat wajahnya saja aku sudah sangat sakit. Seolah memori tadi siang berputar kembali di pikiran. Jijik, marah, dan benci. Ia pulang selarut ini pastilah habis bersenang-senang dengan wanita selingkuhannya yang aku akui memang cantik dan muda, bertubuh sintal, dan putih bersinar. Amat beda dengan keadaanku yang tak terurus. Benar katanya, aku kusam dan bau dapur. Amat berbeda dengan wanita selingkuhannya. Dalam hati aku mengutuk diriku sendiri. Tapi jika aku memikirkan diriku sendiri dengan membeli skincare dan produk kecantikan lainnya, bagaimana nasib kedua anakku yang masih banyak kebutuhan mendesak dibandingkan dengan kebutuhanku? Apakah aku boleh egois, atau aku hanya bisa menciptakan derita untuk kedua putriku? Lagi-lagi aku berusaha menahan sesak di dada, menyembunyikan air mataku di balik bantal. Sedangkan Bang Damar sejak tadi sudah tertidur pulas. Ingin rasanya aku mengambil gawainya dan mengecek semua isi dari benda pipi Durjana yang penuh dengan rahasia. Namun sesegera mungkin aku mengurungkan niat. Untuk apa ribut jika bisa merebut suamiku kembali dengan cara lain? Aku yang akan mengambilnya dari gadis sialan itu, apapun caranya. Aku tak akan kalah. Rasa sakit ini harus kubalas. Aku tak ingin rumah tanggaku hancur karena orang ketiga. Dalam kepasrahan dan kebimbangan, wajah Bu Wingsi kembali terngiang di pikiran. Walau keraguan sempat melanda, aku memutuskan untuk bertandang ke rumahnya. Iya, kurasa hanya dialah yang mampu menolongku saat ini. Aku yakin. Tok tok tok. Tanganku sedikit gemetar saat mengetuk pintu kayu yang terlihat amat kokoh dan juga bukan dari kayu sembarangan. Rumah kayu yang terkesan asri dan desain yang modern. Iya, siapa? Seorang anak yang beranjak dewasa membuka pintu dan menatapku dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ibunya ada, Ibu Warsi, ujarku. Di sini rumah Ibu Wingsi, Bu. Ia menggeleng sebelum menjawabku. Siapa, Nak? Sebuah suara merdu bertanya dari dalam, diiringi derapan langkah kaki tergesa. Mbak, ayo masuk. Aku mengangguk dan melangkah masuk. Sungguh terkesan dengan gaya rumahnya
yang elegan, walaupun terbuat dari kayu. Begitu masuk, langsung disuguhkan dengan foto keluarga dan foto pernikahan. Bu Wingsi, anak tadi, lelaki yang kutaksir adalah suaminya, dan seorang wanita muda cantik, berbalut baju adat pernikahan di kotaku. Mataku memicing gadis itu. Apakah itu anaknya? Bagaimana bisa? Padahal wajah Bu Wingsi terlihat masih muda. Rasanya sangat mustahil punya anak yang sudah dewasa. Silahkan diminum, Mbak. Oh iya, nama Mbak siapa? Dari kemarin kita belum sempat berkenalan, tanyanya. Saya Diana, Bu. Jawabku pelan. Oh iya, Bu. Gadis berbusana pengantin itu siapa, Bu? Cantik sekali, tak kalah cantik dengan wajah Ibu, tanyaku. Ibu Wingsi sempat terperanjat dengan pertanyaanku. Ia menghela nafas dalam. Aku jadi merasa tak enak hati. Dia Arini adalah anakku yang sudah meninggal setahun yang lalu. Jawabnya dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Aku merasakan apa yang ia rasa. Seketika itu pula aku mendekat dan mengusap punggungnya, berharap bisa meredakan sedikit kesedihan di hatinya. Terima kasih, Mbak, sautnya. Kita lanjutkan obrolan kita, Mbak. Ada perlu apa Mbak Diana datang kemari? Wajah wanita itu mendadak sumringah. Sungguh aneh, padahal tadi ia sempat menitikkan air mata. Oh iya, Bu, ini perihal tawaran Ibu tempo hari. Aku menghentikan ucapanku. Ada keraguan yang menggelitiki naluriku saat ini. Benarkah ini? Bagaimana dengan dosa di baliknya? Kenapa, Mbak? Ragu. Ibu Wingsi mengernyitkan dahinya. Aku semakin salah tingkah. Sebentar, Mbak. Saya ambil sesuatu dulu. Ibu Wingsi berdiri dan melenggang pergi menuju sebuah ruangan. Sambil menunggu kedatangannya, mataku mengedar ke setiap sudut ruang. Tak ada yang aneh. Ruangan itu hanya berisi foto-foto kenangan yang indah. Nampak sekali Bu Wingsi sangat menyayangi anaknya yang sudah tiada. Aku sempat tersentak saat melihat kedatangan Bu Wingsi yang tiba-tiba. Ia membawa keranjang kecil berisi botol-botol mungil dengan berbagai warna. Jadi, apa keluhan Mbak Diana? Ingat, Mbak, sekali melangkah pantang mundur kembali. Resiko kita tanggung sendiri-sendiri. Jika Mbak ragu, silakan mundur teratur. Wajah Bu Wingsi berubah jadi amat menakutkan dengan matanya yang menyorot tajam. Ingin rasanya mundur karena dalam hati menyadari jika ini perbuatan musyrik. Namun bayangan ketika Bang Damar mencaci maki dan merendahkan diriku kala itu, juga kelakuannya yang ternyata selingkuh, seketika itu pula rasa raguku pudar dan dengan sadar menerima syarat dari Bu Wingsi. Baiklah, akan aku jelaskan macam-macam minyak kawi yang ini. Ini warna hitam. Khasiatnya untuk membuat tubuhmu kebal dari segala senjata tajam. Ini cocok untuk orang sakti. Warna merah ini untuk mengirimkan santet dan guna-guna. Siapapun yang Mbak Diana benci bisa tewas dalam beberapa hari saja. Aku manggut-manggut mendengar penuturan Ibu Wingsi ini. Pikiranku sudah buta dengan amarah, sakit hati yang terdalam pada suami dan juga wanita simpanannya itu. Kalau ingin cepat kaya, pakai ini, minyak kawi yang warna putih. Oleskan sedikit saja di lembaran uang. Niscaya, uangnya akan kembali lagi. Saran saya, belikan emas, uangnya balik, emasnya dapat. Mataku berbinar mendengar ucapannya. Benar-benar menggiurkan. Ada lagi minyak berwarna kuning. Ini untuk ilmu pelet, tapi ini khusus buat laki-laki, paparnya. Dan untuk wanita, Bu? Tanyaku penasaran. Ini yang banyak digunakan oleh orang-orang kami. Minyak kawi yang hijau. Khasiatnya luar biasa. Bisa membuat suami tambah cinta
Karena kita yang semakin muda, cantik, berkulit putih dan mulus, siapapun lelaki pasti akan jatuh cinta padamu. Seperti aku saat ini, aku pakai minyak kawiyang warna hijau ini. Sebenarnya minyak kawiyang ini minyak apa, Bu? Tanyaku dengan rasa penasaran yang membuncah. Mbak nggak tahu apa itu minyak kawiyang. Pasti bukan orang asli Kalimantan ya. Aura Mbak Diana beda. Bu Wingsi menatapku dari ujung kaki hingga ujung rambut. Enggak, Bu. Saya dari daerah Jawa. Suami saya juga. Kami di sini cuma merantau, Bu. Jawabku jujur. Pantes. Saya asli orang Kalimantan. Nenek saya suku Dayak asli di pedalaman hutan Borneo. Jelasnya. Seketika tubuhku bergidik mendengar ucapannya. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.